Sepanjang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari bencana hingga dinamika sosial dan politik yang menguji ketahanan bangsa. Momen tahun baru dimaknai sebagai waktu refleksi, bukan euforia berlebihan, terlebih di tengah kondisi bangsa yang menghadapi bencana alam di Pulau Sumatera. Dalam situasi tersebut, refleksi akhir tahun menjadi penting untuk menilai kembali sikap, kebijakan, dan peran bersama dalam membangun kehidupan yang lebih peduli dan berkeadilan. Di balik berbagai ujian, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama bangsa. Dukungan masyarakat, peran pemerintah, serta solidaritas lintas komunitas menunjukkan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk bangkit dan belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Dengan refleksi sebagai pijakan, Indonesia melangkah menuju 2026 dengan optimisme dan harapan baru. Di tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membangun masa depan bangsa yang lebih tangguh, humanis, dan berkelanjutan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di wilayah Sumatera. Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ini Presiden langsung bertolak ke Tapanuli Selatan dan di lokasi itu Kepala Negara meninjau Jembatan Beli, Sungai Garoga, Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden juga menguji Jembatan Beli tersebut dengan berjalan melintasi jembatan. Kemudian Presiden berbincang dengan sejumlah petugas yang telah membangun jembatan tersebut. Ya pemirsa, kalau kita melihat satu tahun ke belakang di tahun 2025 nampaknya banyak tantangan dan juga cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ya ini seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Tapi kita harapkan dengan hal ini dapat menguji solidaritas. Betul, ya kan? Jadi tidak hanya meninggalkan luka tapi bahkan menempa bangsa ini bisa menjadi lebih kuat. Baik secara moral maupun juga lebih tangguh lagi lah ke depannya begitu ya. Kami sudah akan mengajak Anda begitu ya membahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Kepala Staf Kepresidenan, ada Bang Muhammad Kodari. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Bang, sudah dengan lama nggak duduk di sini. Iya, kangen juga saya ke tempat ini. Ya, Bang? Iya, saya kan keluarga besar dari Tiviwan juga. Betul sekali. Dan saat ini ya sudah hadir pula bersama dengan kami ada Menteri Agama Republik Indonesia, ada Bapak Nasaruddin Umar. Langsung saja mungkin kami akan undang bersama dengan kami ya. Ya, tapi sebelumnya juga kita melihat ya bahwa selama satu tahun ke belakang ini ya kita pengennya ini menjadi evaluasi, pelajaran kita bersama. Jangan sampai semua cobaan, tantangan yang kita hadapi ini tidak membuahkan hasil di tahun 2026. Kita ingin melihat ke belakang, satu tahun ke belakang selama 2025, apa yang kemudian harus dibenahi, apa yang kemudian bisa kita perbaiki ke depan agar tahun 2026 Indonesia semakin kuat lagi begitu. Tidak adalah narasi-narasi yang kurang optimis begitu ya, apalagi di media sosial untuk menjadikan kita lebih solid lagi ke depan begitu Bang Kodari ya. Walaupun sebenarnya tahun ini kita perayaannya lebih sederhana, lebih banyak doa bersama sehingga harapannya di tahun 2026 tidak sebanyak ini cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pasti. Cobaan itu akan selalu ada gitu kan, tapi bagaimana kita menghadapinya. Nah itu dia, langsung saja kami sambut bersama ada Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar. Sudah hadir belum bersama dengan kami? Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Menteri. Nah, kalau gitu langsung saja ya kita ingin melihat nih ya bagaimana kemudian refleksi sepanjang tahun 2025 terlebih kan di akhir tahun gempuran cukup dalam Pak Menteri, Pak Kodari. Bagaimana duka bersama lah kita sebutnya sebagai duka nasional, makanya penghujung tahun ini kita gelar dengan cukup sederhana. Mungkin silahkan dari Pak Menteri dulu, silahkan Pak Menteri. Baik, duka ya. Duka nasional itu ada dua. Ada duka dalam bentuk azab, ada duka dalam bentuk musibah.
duka dalam bentuk azab itu hanya diperuntukkan kepada, ini kalau literasi Quran ya, hanya untuk orang kafir, tidak menimpa orang beriman. Seperti Nabi Nuh, korban, yang lainnya selamat Nabi Nuh dan orang beriman. Nabi Lut, korban orang kafir, selamat dirinya dengan umatnya. Kemudian juga Nabi Saleh, korban Raja Samud dan pasukannya, selamat orang beriman. Kemudian pasukan Abraha, korban musuh-musuh Tuhan, selamat kakeknya Nabi Abdullah. Walaupun dia ada di tengah-tengah itu kan. Sedangkan musibah itu melanda kepada siapapun. Karena memang fungsinya musibah dengan azab itu beda. Azab itu hanya untuk orang kafir, tidak untuk beriman. Tapi kita bersyukur karena Tuhan, karena Allah memberikan doanya, mengabulkan doanya Nabi Muhammad, ya kan. Jangan menimpakan aku dan umatku azab seperti yang engkau timpakan kepada umat-umat sebelum aku. Tapi musibah ada. Musibah itu berfungsi untuk menguji. Ya, musibah itu ujian. Dan bagi kita, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Banyak sekali kasus tadinya adalah musibah, tapi membawa keberuntungan. Saya kira di negeri kita juga banyak ya. Musibah dalam bentuk bencana, banyaknya pahlawan kita yang gugur, tapi merdeka kita kan. Ya, kita ini adalah anak-anak kemerdekaan yang menikmati masa kemerdekaan yang dampak daripada perjuangan besar yang pernah dilakukan nenek moyang kita. Saya kira juga banyak kasus-kasus lain, misalnya Aceh dulu dengan tsunami-nya, ya kan. Tapi di balik tsunami itu kan ternyata juga tidak semata-mata musibah, tapi juga ada dampak positif yang kita bisa lihat. Terjadi perubahan drastis di Aceh dan sekitarnya kan. Nah, kita juga berharap semoga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, itu juga nanti sesudah itu ada efek, ada dampak positif yang bisa kita lihat. Karena tidak mungkin Tuhan itu menurunkan suatu hanya musibah ya. Tapi tidak ada bandingannya, tidak ada perkembangan selanjutnya. Nah, jadi saya mohon supaya kita semuanya, mari kita bawa hal ini kepada hal yang sifatnya musibah. Jangan menghubungkan dengan azab atau siksaan. Karena yang menimpa ini bukan hanya untuk orang beriman atau orang kafir saja, tapi dua-duanya kan berarti ini musibah ya kan. Musibah ya. Nah, kembali kepada apa yang kita lakukan di akhir ini, saya sungguh-sungguh sangat terharu ya, bangga sebagai orang Indonesia. Saya barusan juga dari Aceh di beberapa kabupaten. Tapi langsung saya ke Papua juga karena ada undangan tugas di situ. Masya Allah, di daerah-daerah paling ujung sampai paling ujung ke sini, ujung paling timur sampai ujung paling barat itu ramai-ramai menjadi tema sentra bagaimana membantu saudara kita yang di Sumatera itu. Ini sangat Indonesia ya. Saya kira susah kita melihat negeri yang seperti Indonesia ini dipisahkan oleh pulau, laut, dipisahkan oleh budaya, dibedakan oleh agama, dibedakan oleh apapun juga. Tapi seperti perbedaan dan pemisahan itu tidak muncul manakala ada saudaranya yang ditimpa musibah. Jadi ini sebuah lukisan yang sangat indah yang dalam bentuk Indonesia, tidak boleh ada yang mengacak-acak. Baik. Ya Pak Menteri, harapannya musibah yang kita hadapi di tahun 2025 ini seperti janji Allah ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan begitu. Saya mau bergeser ke Bang Kodari. Melihat tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa ternyata Indonesia ini dengan musibah ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini gotong royong. Tidak hanya masyarakat, pemerintah dan semua pihak begitu ya, tidak pandang bulu bekerja sama untuk memperhatikan bagaimana kondisi warga terdampak. Sejauh tahun 2025 Bang, bagaimana refleksinya? Baik mitigasi, kemudian respon cepat pemerintah dan juga pemulihan pasca bencana yang dilakukan. Izinkan saya untuk berbicara dari dua kacamata ya. Kacamata pertama adalah kacamata pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam kacamata itu sebetulnya kalau tidak ada bencana di 3 provinsi di Aceh, ya kita boleh dibilang sudah membangun fondasi yang sangat kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Contohnya adalah pertama bagaimana program-program besar pemerintah itu sudah dilaksanakan ya, mulai dari MBG, makan bergizi gratis itu targetnya 83 juta,
per hari ini sudah lebih dari 50 juta. Jumlah SPPG atau dapurnya dari target 30.000 pada hari ini sudah hampir 20.000. Kemudian cek kesehatan gratis yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia 285 juta juga udah berjalan 70 juta. Lalu program Koperasi Merah Putih 80.000 pada hari ini sudah masuk ke tahapan pembangunan gerai. Jadi mudah-mudahan nanti akan berfungsi dan akan memperkuat ekonomi kita di desa. Jadi banyak sekali program-program yang sudah berjalan pada tahun pertama yang menunjukkan bagaimana Presiden Sabdo Pandito Ratu. Apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikatakan oleh pemimpin, itu konsekuensi untuk dilaksanakan, untuk diimplementasikan. Jadi kita punya fondasi yang sebetulnya sangat kuat. Nah, kacamata yang kedua adalah kacamata kebencanaan yang barusan terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Soal solidaritas, saya kira pada hari ini sekali lagi Indonesia membuktikan bahwa kita merupakan satu bangsa yang sangat kuat dan penuh solidaritas, dan suatu gambaran yang bukan cuma sekedar hebat tapi juga mengharukan ya Pak ya. Pak Menteri Agama, ini mozaik Indonesia itu mozaik gitu. Tetapi bersama-sama mozaik ini membentuk satu lukisan yang sangat-sangat indah. Nah, itu dari segi persatuan dan kesatuan. Dari segi bencananya saya kira ada 3 pelajaran besar yang harus kita tarik dari situ. Yang pertama adalah bahwa memang lewat momentum ini sebetulnya kita bisa menyambung dan melihat bagaimana pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo berkaitan dengan penegakan Satgas penegakan kawasan hutan yang notabene sebetulnya pertama-tama ditujukan untuk menertibkan kebun sawit ilegal dan tambang-tambang ilegal. Itu sebetulnya akan punya dampak dan implikasi lingkungan yang besar. Iya, gitu. pasti. Harapannya seperti Karena itu sebetulnya kan izin itu kan diberikan bukan cuma sekedar aspek ekonomi, tetapi juga memberikan aspek lingkungan. Kan ada yang namanya analisis dampak lingkungan dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau ini dilanggar, dia akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, seperti banjir bandang dan banjir lumpur, seperti yang terjadi di 3 provinsi. Jadi sebetulnya penegakan kawasan hutan ini tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, dan yang kedua untuk mencari sumber pendapatan baru bagi program-program pembangunan. Karena kan yang ilegal itu ditertibkan dan kemudian ya tegas gitu ya. Ini semuanya kembali kepada negara. Baik. Yang kedua, bahwasanya memang Indonesia ini daerah yang rawan bencana, dan karena itu hemat saya per hari ini harus tegas disampaikan oleh pemerintah kawasan-kawasan yang berbahaya begitu loh. Kalau bisa jangan dihuni, tetapi kalau misalnya tetap dihuni ya artinya kan harus ada antisipasi yang luar biasa. Yang ketiga, memang kita harus menyiapkan yang namanya itu daya tahan atau pertahanan bencana. Jadi pertahanan kita bukan cuma pertahanan militer, tapi juga pertahanan kebencanaan. Ya kan Indonesia ini kan rawan bencana memang ya. Pemerintah sadar betul itu Bang? Iya, sadar betul, dan semakin sadar semakin kuat wawasan kita dengan adanya fenomena di 3 provinsi tersebut. Begitu. Jadi peralatan-peralatan yang selama ini sudah ada diperkuat, yang belum ada itu ditambahkan. Salah satunya misalnya ya, bagaimana kejadian di Aceh dan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa daerah itu bisa terisolasi sedemikian rupa, sehingga jembatan putus, jalan putus, gitu. Sehingga harus lewat udara. Nah, udara ini kan misalnya pada hari ini dropnya atau turunnya di darat. Gitu. Tapi sebenarnya ada opsi yang lain, yaitu turunnya atau dropnya di sungai. Nah, karena itu misalnya BNPB bukan hanya punya helikopter, bukan cuma punya pesawat, tetapi juga pesawat Hercules misalnya yang mendarat di darat, tapi juga misalnya harus punya pesawat yang bisa mendarat di air misalnya begitu. Karena itu juga sarana untuk bisa melakukan penyelamatan dan memberikan bantuan. Itu 3 pelajaran yang menurut saya secara teknokratis harus kita ambil dan kita perkuat ke depan. Ya, kalau tadi Bang Kodari sudah bahas bagaimana kemudian percepatan juga ya bantuan agar bisa sampai langsung ke lokasi bencana. Karena kita nggak bisa bayangkan begitu Pak Menteri Bang Kodari bahwa ini sudah lebih dari 1 bulan ya, mereka kemudian masih ada beberapa daerah yang juga mungkin baru terbuka akses jalan menuju ke sana sehingga bantuan juga baru masuk. Warga tentu sudah lelah begitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Warga harus bangkit Pak Menteri, tapi bagaimana kemudian Pak Menak kemudian bisa menyampaikan dan juga memberikan semangat kepada warga yang terdampak ini untuk bisa bertahan meskipun situasinya memang tidak mudah, dan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama lebih solid lagi untuk membantu warga terdampak ini Pak Menak. Iya, bagi kami ada 2 hal yang kami lakukan ya.
Satu, kami sadar betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan dengan bencana karena kondisi alamnya memang seperti ini. Makanya itu saya mencoba ketika saya bersama dengan Bang Kodari membantu Bapak Presiden, ya, kami mencoba untuk melihat bahwa selama ini kita hanya asik dan sibuk menyelesaikan persoalan akibat, ya kan. Padahal persoalan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, itu juga perlu kita lihat. Maka itu sejak awal kami di Kementerian Agama, periode kami lah ya, kita mengembangkan dalam kurikulum apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi, ya kan. Semula itu dicibir, apa itu ekoteologi? Ini kan bukan kampus, ini Kementerian Agama, ya. Nah, jadi saya mencoba memberikan artikulasi bahwa begini, musibah itu kan akibat, ya. Tapi sebab yang menyebabkan akibat itu muncul itu harus juga ditinjau. Kata Max Weber ini agak sedikit teoritis. Tidak mungkin kita bisa merubah suatu perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etos. Dan tidak mungkin bisa merubah etos tanpa merubah logos. Logos pun juga harus bersumber kepada teologi, ya kan. Maka itu kami mencoba untuk memperkenalkan model ekoteologi, ya, artinya teologi feminin. Tuhan kita itu kan maha feminin, maha lembut, ya, maha rububiyah kan. Kitab suci kita pun juga maha lembut, maha feminin, maha nurturing. Nabi-nabi kita semuanya nabi itu adalah feminin, nurturing, lembut, pengasuh, pengayom, mengayomi, ya kan. Tapi kok kadang-kadang umatnya itu super maskulin. Jadi agama kita tuh lebih maskulin. Padahal Tuhan, Nabi, kitab sucinya lebih feminin. Nah, dalam masyarakat maskulin itu, kerusakan alam itu berbanding lurus. Makanya itu kita perlu meninjau sistem teologi kita. Kenapa kok masyarakat kita itu struggle gitu ya. Menaklukkan, menimbun, menggusur, membakar, menggeser. Padahal agama kita ini kan sangat mencintai alam semesta. Jangan hanya menjadikan alam ini hanya sebagai objek. Tapi alam ini adalah partner. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa alam yang sehat. Betul. Makin sehat alam itu, makin sehat manusia itu kan. Bisa kita merubah itu Pak di era sekarang? Justru itu kita rubah dari kurikulum. Cara berpikir masyarakat kita itu bagaimana menjadikan alam ini sebagai partner. Bukan hanya melihatnya sebagai objek, ya kan. Nah, dan itu kita ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Itu kita sudah mulai terapkan. Muncullah kurikulum cinta itu kan. Cinta itu bukan hanya sesama, tetapi cinta juga sesama dengan makhluk. alam. Ada alam, ada binatang, ada hewan, bahkan benda-benda mati pun karena dalam bahasa agama itu tidak ada benda mati. Semuanya bertasbih. Maka itu kita tidak tepat menganggap mereka itu hanya benda mati. Semua alam semesta ini punya hak. Manusia punya hak. Rusaknya alam ini karena kita menafikan bahwa alam itu punya hak. Nah, kita doktrinkan secara teologis bahwa alam itu juga punya hak. Nah, perlu kita menghargai pihak-pihak yang punya hak. Jangan saling melanggar hak asasi. Alam ini punya hak asasi tuh. Bisa berhak tumbuh, berkembang dan seterusnya. Jangan hanya antroposentris, serba manusia oriented. Mereka juga punya hak. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan Kementerian Agama ini terhadap mereka? Kita ingatkan bahwa kesabaran itu adalah bagian daripada karakter yang dituntut pada setiap orang. Syukur itu juga dituntut pada saat kita merasakan kenikmatan. Nah, ada masyarakat kita yang terbebas daripada masalah, dia harus bersyukur. Ada masyarakat kita yang terdampak dengan persoalan lingkungan, mereka harus bersabar. Jadi dua sayap kehidupan ini, syukur pada saat mendapatkan nikmat, sabar pada saat mendapatkan nikmat. Ini hari ini kita menjadi bersyukur, besok mungkin kita bersabar. Ya kan? Hari ini saya sehat, tapi sore nanti saya bisa difabel. Tabrak, kakinya pincang, ya kan? Jadi tidak bisa. Makanya itu berdoa di zona nyaman itu kadang-kadang sulit diterima oleh Tuhan karena kita gak khusyuk. Tapi kalau kita berdoa di zona sulit, itu biasanya lebih kencang. Seperti warga-warga terdampak ini ya? Makanya itu musibah itu surat cinta Tuhan sebetulnya. Lebih gampang kita dekat kepada Tuhan kalau kita diuji dalam bentuk penderitaan ketimbang diuji dalam bentuk kenikmatan. Tapi kita nggak boleh meminta penderitaan. Tetap kita berharap kenikmatan. Tapi kalau kita berikhtiar sedemikian rupa untuk mendapatkan kenikmatan, tapi yang datang adalah kesulitan, jangan salah paham. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan,
Asa antakarahu syai'an wa khairun lakum, boleh jadi menurut Anda itu adalah buruk, tapi di mata Allah dan di mata kalian di masa depan itu malah baik. Baik, Pak Menteri. Boleh jadi menurut Anda itu adalah baik, tapi di mata Allah di masa depan Anda itu adalah malah buruk. Ya. Jadi terimalah penderitaan kenyataan hidup ini seperti apa adanya. Dan kalau orang beriman itu, jarak antara penderitaan dengan kenikmatan nyambung. Baik. Jadi kalau orang kurang beriman, jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu mengangah. Asobru minal iman ya. Iya, Sabar itu sebagian jadi dari kalau iman. kita dekat dengan Tuhan, ditimpa musibah, ini pasti ada hikmahnya. Ini surat cinta Tuhan. Iya. Enteng merasakannya kan. Tapi kalau dapat promosi jabatan, dapat kenikmatan, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Aku jangan tidak bisa sampai. lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena ini adalah cobaan. Jadi mindsetnya memang harus dirubah ya. Bersyukur dan Dua-duanya. juga sabar itu. Nah itu dia. Nah kalau melihat kan Indonesia ini negara yang besar dan seharusnya dengan kekuatan dari masyarakat dan juga pemerintah, Pak Menteri dan juga Bang Kodari, kita berharapnya dengan adanya cobaan ini kita tidak jadi terpecah belah, justru semakin kuat. Jangan ada fitnah di dalamnya. Kita bagaimana sama-sama bergotong royong untuk semakin kuat begitu ya. Tapi seperti apa nanti kita tahan dulu ya. Kita akan Saya sambung juga lagi. sependapat itu kan. Judulnya Bencana jadikan Indonesia kuat. itu dia kita bahas saja dah Pak Menteri Bang Kodari. Reviewan hebat ya. Saat lagi. Hebat.